check over me and do your job, do your job, and job, and loud, and job, and job, and job, and job, and job, and job. Hai guys, kalian pasti udah dengar tentang cinta kan? Pasti saat ini ada yang lagi merasakan di mabuk cinta nih. Cinta, apa sih cinta? Apakah cinta itu indah? Atau cinta itu menyakitkan? Atau bahkan dua-duanya? Ada yang saling mencintai tapi terhalang oleh takdir. Ada juga yang saling mencintai tapi terhalang oleh status sosialnya. Sama seperti Azam yang mencintai seseorang yang seharusnya tidak ia cintai demi menjaga harga dirinya. Akankah Azam akan menemukan pengganti yang lebih baik dari sebelumnya? Penasaran dengan kisahnya? Tonton videonya sampai habis ya. Novel Ketika Cinta Bertasbih karangan Habib Rahman El-Shirazi ini menceritakan seorang pemuda yaitu Khairul Azam yang tetap berpegang teguh pada perintah Allah dan prinsip keislaman demi menjaga harga diri dan kehormatannya sebagai seorang Azam. Azam berusia 28 tahun yang berasal dari Jawa Tengah, Indonesia, memiliki 3 saudara perempuan yaitu Husna, Lia, dan Sarah. Azam juga seorang pemuda yang berprestasi yang mendapatkan beasiswa kuliahnya di Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir. Ayahnya wafat saat baru 1 tahun kuliah di Mesir dan terpaksa ia menjadi tulang punggung untuk menghidupi adik dan ibunya. Di Kairo, Azam bekerja sebagai penjual tempe dan bakso yang sudah dikenal oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Mesir. Saat itu, Azam dikontrak KBRI untuk membuka stand nasi Timlo Solo. Sejak saat itulah ia mengenal seorang perempuan bernama Eliana Premesi Alam, seorang model atau artis yang cerdas dan fasih berbahasa Inggris dan Prancis. Putri satu-satunya Bapak Duta Republik Indonesia untuk Mesir. Eliana menyelesaikan S1-nya di EHES Prancis dan sedang melanjutkan S2-nya di American University in Cairo. Sejak saat itu, Azam menaruh hati pada Eliana yang status sosialnya saat itu jauh berbeda dengan Azam. Rasa cinta Azam kepada Eliana harus ia musnahkan karena perbedaan status yang dimiliki Azam. Eliana seorang perempuan yang sangat dekat dengan dunia luar, sedangkan Azam seorang pemuda yang memegang teguh prinsip keislamannya. Selanjutnya, Azam mendapatkan saran dari Pak Ali, supir pribadi Eliana, bahwa Azam tidak boleh menaruh harapan kepada Eliana. Pak Ali menyarankan Azam untuk segera melamar perempuan yang sangat soleh, cerdas, berhijab, yang tak kalah cantik dengan Eliana, yaitu Ana Altafunisa, merupakan putri dari Kiai Lutfi, pemilik pesantren Darul Quran. Eliana lulusan S1 Kairo dan sedang melanjutkan S2-nya di Kulliyatul Banat Al-Azhar. Azam merasa tertarik dan segera menghitbah seorang Ana dan meminta saran kepada Pak Ali untuk melamarnya lewat apa, karena keterbatasan biaya untuk pulang ke Indonesia. Pak Ali pun menyarankan kepada Azam untuk menghitbah Ana lewat pamannya yaitu Ustadz Mujab. Kebetulan Ustadz Mujab kenal dekat dengan Azam karena istrinya merupakan pelanggan tempe Azam. Lalu ia bertemu Ustadz Mujab dan menyampaikan niat baiknya untuk melamar seorang Ana. Namun lamaran itu ditolak. Lagi-lagi karena perbedaan status sosialnya. Kemudian yang kedua karena sudah dilamar oleh Furqon. Furqon merupakan sahabat Azam saat masih kuliah S1-nya. Dia bisa menerima alasan dari Ustadz Mujab karena dia sadar dibandingkan dengan Furqon, dia jelas sangat jauh lebih tinggi status sosialnya atau keadaan saat ini yang serba cukup. Ayah Furqon merupakan seorang pengusaha nasional yang sudah terkenal. Furqon sudah melamar Ana terlebih dahulu, tetapi belum diterima karena masih belum meyakinkan hatinya apakah bisa mencintai Furqon atau tidak. Sebelum mendapatkan jawaban dari Ana, suatu hari Furqon mendapatkan musibah. Yang pertama yaitu dia mendapatkan fitnah menyebar beberapa foto-foto negatif dengan perempuan berambut pirang yang membuat air matanya meleleh. Saat itu ia merasa lemas dan merasa telah ternodai. Setelah Furqon menyelesaikan gelar masternya dan dia harus terbang ke Indonesia untuk segera melamar seorang Ana, tetapi 1 hari sebelum kepulangannya, Furqon dicegah oleh Kolonel Fuad untuk pulang ke negaranya karena harus mengikuti prosedur. Setelah didapati yang menodai Azam yaitu seorang pelacur profesional di Tel Aviv yang sudah banyak korban kejahatannya. Hampir semua yang bersamanya terkena AIDS. Karena Furqon salah satu korbannya, dia harus tes darah terlebih dahulu. Dan ternyata hasilnya adalah positif terkena AIDS, yang membuat dia semakin hancur karena mustahil Ana akan menerima lamarannya. Melihat Furqon seperti itu, Kolonel Fuad berniat membantu menyelamatkan Furqon dan memperbaiki reputasi nama baiknya, yaitu dengan meminta rumah sakit untuk merahasiakan hasilnya dan membuat karangan hasilnya menjadi negatif.
Furqan pun sangat-sangat berterima kasih kepada Kolonel Fuad. Saat itu dia menerima pesan dari Ustadz Mujab bahwa Ana bersedia menerima lamarannya. Saat itu dia yang seharusnya senang tapi bersedih dan berpikir bagaimana mungkin ia akan menularkan HIV pada Ana yang sangat ia cintai. Pada saat itu juga teman-teman Azam banyak mengalami romansa-romansa cinta yang menyedihkan. Teman-temannya bernama Natsir, Hafez, Faris, Fadil, Ali. Mereka mempunyai kisah cinta yang berbeda. Ali menyukai Cutmala, adik dari Fadil yang belum siap dan masih takut untuk mengatakan kepada Cutmala. Sedangkan Fadil menyukai Tiara, sahabat dari Cutmala. Tiara sangat mencintai Fadil, tetapi Tiara dijodohkan oleh ayahnya dengan Ustadz Zulkifli, teman Fadil sejak dulu. Tiba di suatu hari, Azam dikejutkan dengan menemukan namanya yang dinyatakan lulus dengan predikat jayyid. Azam langsung sujud syukur kepada Allah dan rencananya akan pulang ke Indonesia terwujud setelah 9 tahun berpisah dengan adik dan ibunya untuk memberitahu bahwa dia lulus ujian. Azam langsung menghubungi Nasir untuk membeli tiket menuju Indonesia untuk 2 hari yang akan datang. Tidak lupa Azam juga memberitahukan dan berpamitan kepada bapak-bapak KBRI dan semua pelanggannya. Ketika memberitahu salah satu bapak KBRI yaitu Pak Amrun, Azam diajak berbisnis ketika pulang ke Indonesia, yaitu mengantarkan kitab-kitab keliling Jawa Tengah, Jogja, Jawa Timur. Dan Azam pun langsung menyetujui berbisnis dengan Pak Amrun. Setelah itu Azam bertemu dengan Pak Ali, sopir Eliana, dan memberitahu kabar kepulangan ke Indonesia itu satu pesawat dengan Eliana. Keesokannya Azam diantar oleh semua teman-temannya di bandara dan detik-detik harus berpisah dengan teman-temannya dan harus meninggalkan bumi tempat ia belajar bertahun-tahun. Ia pun melambaikan tangan perpisahan. Sebelumnya Azam berbeda kursi dengan Eliana, tetapi karena Eliana mendesak, akhirnya Azam menerima untuk duduk di samping Eliana dan pesawat pun mengangkasa. Nah, itu dia ringkasan dari novel Ketika Cinta Bertasbih. Selanjutnya saya akan menyampaikan unsur intrinsik yang terkandung dalam novel tersebut, yaitu tokoh, penokohan, tema, alur, sudut pandang, dan latar. Dalam novel Ketika Cinta Bertasbih, yaitu tokohnya Hairul Azam, seorang pemuda yang memegang teguh prinsip keagamaan, kreatif, rajin, penolong, soleh. Eliana, seorang perempuan yang cantik, pintar, emosian, dan peremeh. Ana Altafunisa, seorang perempuan yang pintar, solehah, cantik, dan santun. Furqan, seorang pemuda yang memiliki sifat ramah, ceroboh, dan glamor. Temanya yaitu kegigihan seorang pemuda yang mengorbankan waktu kuliahnya untuk menghidupi keluarganya. Sudut pandangnya yaitu orang ketiga dan latarnya di negara Mesir, sedangkan alurnya maju. Amanat dalam novel ini yaitu terkadang cinta tak harus memiliki. Setiap kemauan pasti ada jalan, dan teguh pendirian rela berkorban adalah kunci sukses masa depan. Selain itu, novel ini mampu menambah wawasan, mengenal makna, tanggung jawab, hidup penuh perjuangan, kerja keras, dan prinsip hidup. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Bunga Kasih Lintang Nawang Rembulan dari kelas 12 IPA 1 absen 11 pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.